Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mattabi'a rishdah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan mu'allif hadha kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id al-Khadrami asy-Syafi'i الشيخ العلامة محمد ناوي البنداني الجيل الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين. Benar ya Pak Jia? Iya. Terus ketemu? Nah. Wa yajuzu dan boleh. Kalau di situ ya di kitabnya Aris itu lan wenang. Tarku istiqbalil kiblati, meninggalkan arah kiblat, alias boleh sholat tidak menghadap kiblat. Fi halataini, di dua keadaan. Syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat dengan dada, bukan wajah. Dan menghadap kiblat itu ketika posisi berdiri dan posisi duduk. Nah, sekarang yang kita bahas adalah boleh sholat itu tidak menghadap kiblat apabila dalam dua keadaan. Al-ula, yang pertama, fi syiddatil khawfi, yaitu dalam situasi sangat ketakutan. Syiddah itu sangat, khauf takut. Ya udah. Fa'idhal tahama, dan ketika berkecamuk al-qitalu, perang. Walam yatamakkanu, dan tidak memungkinkan min tarkihi, untuk meninggalkan peperangan. Bihalilikilatihim, karena kondisi sedikitnya pasukan. Wa kasratil aduwi, dan banyaknya jumlah musuh. Ini saking itunya sholat ya, sampai perang aja nggak boleh ninggalin sholat. Tapi prakteknya bagaimana ya, wallahu alam ya. Sholat kok tetap perang kok tetap diwajibkan sholat. Nah, kalau alasan ini syiddatul khauf, yaitu banget khawatir atau takut, mungkin bukan hanya dalam keadaan perang ya. Kalau zaman sekarang mungkin wallahu alam, misalnya kita sholat sambil membawa barang berharga, kemudian kita taruh di samping atau di depan. Nah, kemudian ada orang yang baru datang, kok gerak-geriknya agak mencurigakan. Berarti kan kita khawatir itu ya. Nah, berarti kan boleh kita untuk tidak menghadap kiblat. Atau mungkin sholat sambil ngomong cucu. Ya, cucu yang baru bisa jalan kan kemuler. Kalau orang Jawa kemuler ya. Kalau orang Betawi apa Pak? Kemelekeran. Iya, artinya kemana aja deh. Iya, yang kayak anak saya si Alvin ini kan nggak mau diem kan, muter.
Begitu kita sholat ada suara geruduk. Ini kan kita dalam hati otomatis khawatir kan ya. Sementara suaranya ada di arah belakang. Ini berarti kan dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan sangat khawatir. Maka dalam keadaan seperti itu boleh nengok ya sampai walaupun nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong nggak apa-apa itu yang batal. Lah ini. Cuman kalau di kita kayaknya itu ya batal sholatnya udah ya. Padahal enggak, kan boleh sholat itu tidak menghadap kiblat ketika dalam keadaan sangat khawatir. Lah tadi ada bocah, ada suara gubrak, entah apa jatuh. Nah dalam hati kita kan otomatis, waduh jangan-jangan bocah naik meja jatuh nih. Nengok ke belakang. Nah kalau dulu ini penulis kitab ini mencontohkan dalam keadaan perang. Sama ini saya tadi ya. Ini ada lagi nih saudara saya. Jadi anaknya masih kecil, minta duit. Dia lagi sholat nih, minta duit. Duit ada di meja, dia kagak tahu tuh bocah. Diunjukin. Boleh San, ini boleh San. Ini dia lagi sholat nih, karena dia lewer nih, digituin tuh. Artinya dia nggak ngomong sih, menunjuk dong. Yang dikhawatirkan itu kan kalau ngomong jelas batal. Lah memberi isyarat ini loh. Memberi isyarat itu kira-kira membatalkan sholat apa? Enggak. Ya nanti di bab membatalkan sholat itu batalnya bahasanya. Memberi isyarat itu insya Allah enggak. Sama kayak ada orang yang mau lewat di depan kita. Kita kan tangan kita memberi isyarat. Ini kan memberi isyarat kan namanya ya. Cuman kan ini memberi isyarat yang masih ada hubungannya dengan sholat. Lah kalau nunjukin duit di meja itu kan ada sebelah kanan. Nah iya kan nggak ada hubungannya dengan sholat. Itu kayak bercandaannya dulu. Ada teman saya itu orangnya emang suka banyol kan. Dia habis tahlilan, maghrib, isya pulang bawa besek, ditaruh situ. Nah begitu. Anak cucu apa anak? Namanya si Alam anaknya Pak. Dan cucunya itu kan telusur, ya beseknya dipegang-pegang. Nah, sambil sholat dia baca alam taro. Alam taro. Namanya si Alam. Iya namanya si Alam. Beseknya maksudnya suruh taro. Dia bacanya alam taro. Iya sambil sholat ngusir kucing juga bisa Mas. Allah kul huwallahu ahad Allahus somad. Lah tapi iya niat yang tidak ada hubungannya dengan sholat, lah itu yang jadi pertanyaan. Kalau tadi isyarat begini kan masih ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau memang dalam kondisi syiddatul khauf tadi itu boleh, yang diperbolehkan hanya dengan tidak menghadap kiblat. Au ishtadal khaufu, atau banget khawatir atau takut, walam yaltahim al-qital, walaupun sedang tidak berkecamuk perang. Berarti kan dalam contoh lainnya ya, selain perang kayak tadi misalnya ngomong atau mungkin yang kasus lain lah. Walam ya'manu, dan tidak aman ayyar kabal adu, khawatir musuh menguasai aktafahum, barisan mereka. Lawan lu, seandainya umat Islam itu sholatnya menghadap kiblat, wa tafarraqu, dan pasukan kocar kacir. Maka kalau seperti itu dalam kondisi sangat takut itu shollu, maka sholatlah bihasabil imkan, dengan kondisi yang memungkinkan. Sambil lari boleh tuh Ustaz? Iya boleh sambil lari. Sholat atau tembakin lari kita lari. Kita sambil sholat, misalnya sholat kita di belakang, ada bocah kecil naik sepeda jatuh, bubrak ketiban sepeda. Boleh nolongi nggak? Iya kita sholat kebetulan misalnya di halaman lagi sholat id atau sholat apa. Nah, ada bocah kecil lah seumuran 4 tahun 5 tahun naik sepeda, burak ketiban sepeda.
Kalau nggak ditolongi ya bisa kain-kain. Boleh. Ya biarin aja nggak mati. Biarin aja nggak mati ini ya. Benar listrik berat. Kalau lama-lama ketiban sepeda dia nggak bisa berdiri. Benar listrik. Dalam kondisi-kondisi tertentu boleh, asal tidak ngomong Pak. Kalau ngomong, oh lu sih naik sepeda. Mata lu mana? Cuman kalau di kita kan nggak umum gitu ya. Terus pokoknya ada apa om kita sholat apa tadi yang itu loh, ngasih syarat begini aja. Yang nggak tahu dulu sampai ada yang negur sholat nggak boleh begini-begini. Padahal itu memberi isyarat itu boleh. Sama kayak kita sholat sunnah umpama ya. Kita sholat sunnah. Kemudian ada yang mau makmuman. Nah itu kan kita dianjurkan untuk memberi isyarat. Isyaratnya dengan menurunkan salah satu tangan. Kalau kita sudah begini, berarti kita turunkan tangan yang kiri. Nah, kita turunkan, kemudian balik lagi. Ini sebagai isyarat kita lagi sholat sunnah. Yang mau belum paham gimana? Yo, wes urusan dia, nggak pernah ngaji sih. Nah, kalau memberi isyarat dengan nepuk pundak, itu malah saya belum ketemu loh. Teksnya di kitab-kitab ini saya belum ketemu. Kalau prakteknya di lapangan, ya sering saya lihat ya iya, cuman sumbernya dari kitab apa saya memang belum ketemu. Yang umumnya kita kalau kita mau makmuman ke orang untuk memberi isyarat itu kan nepuk. Kalau saya sendiri sih belum pernah, saya belum pernah lihat teksnya masalahnya. Cuman saya lihat di lapangan, takutnya itu imamnya latah. Lah, iya mending kalau latah cuma gini doang, kalau langsung madep ke belakang langsung Komeng madu. ya komeng sama adul. Komeng madu. Yang nepuk pundak itu malah saya belum tahu loh itu. Tapi wallahu alam ya mungkin ada, cuman sayanya yang belum ketemu. Yang ditepuk imamnya apa? Latah, iya. Banyak banget di malam rangsak. Walaisa lahum at-takhiru anil waqti, walaisa dan tidak ada lahum bagi mereka yang sholat dalam kondisi ketakutan itu at-takhiru untuk takhir, mengakhirkan sholat anil waqti dari waktu. Berarti tidak termasuk diperbolehkannya jamak takhir. Itu ya, dalam perjalanan aja boleh, kelas perang malah nggak boleh. Ya untung kita hidup zaman sekarang ya. Al-halatu tsaniyatu, kondisi yang kedua. Kalau kondisi yang pertama boleh nggak ngadep kiblat kalau dalam keadaan sangat khawatir. Kondisi yang kedua fin nafilati, dalam sholat sunnah. Fis safari, dalam perjalanan al-mubahi, yang diperbolehkan atau perjalanan yang mubah. Kalau mudik itu hukumnya mubah, sunnah atau wajib? Mudik itu hukumnya sunnah, mubah atau wajib? Ya, hukumnya tafsir ya, tafsir terperinci, tidak bisa dihukumi sama persis. Bisa dihukumi wajib kalau memang kepulangannya itu ada hal-hal wajib yang perlu diselesaikan. Misalnya ada sekalian bayar utang, kan bayar utang wajib ya. Kalau sekedar silaturahmi ya hukumnya sunnah. Tapi kalau niatnya mau pamer mobil baru, nih yang merantau sukses nih, mobilnya baru nih. Padahal di sini mumet tiap bulan. Kalau itu pun perjalanan mubah aja boleh, apalagi sunnah, apalagi wajib. Wajib misalnya tentara yang mau tugas, itu kan wajib ya. Seorang suami yang mau kerja merantau kan wajib untuk menghidupi keluarga. Kalau jalan-jalan mubah ya, tergantung niatnya. Aslinya kan semua hukum yang tidak ada hukum pasti itu kan mubah.
Kemudian kalau ada embel-embel bisa berubah menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa berubah menjadi haram. Fala yushtaratu, dan tidak disyaratkan tuluhu, jarak jauhnya. Jadi sholat sunnah boleh tidak ngadep kiblat itu jaraknya tidak disyaratkan. Misalnya walaupun dari sini ke RW 10 tetap boleh ya. Nah, ya kan syaratnya tidak ditentukan. Kalau jamak qashar kan ditentukan minimal 80 kilo kurang lebih lah. Tapi ini fala yushtaratu tuluhu, tidak disyaratkan panjangnya atau jaraknya. Wa aqalluhu, minimal jaraknya. Ayyusafiro, orang itu menempuh perjalanan ila mahallin, ke satu tempat, la yasma'u, yang ia tidak mendengar, fihi, di tempat tersebut, nida al-jum'ati, panggilan azan Jumat. Dan kalau sekarang kita tinggal di sini, mau kemana ya nggak dengar panggilan azan Jumat? Selalu dengar ya, kecuali kalau tinggal di yang mayoritas non muslim ya, di Bali. Pik nggak ada azan. Pik, nggak dengar azan. Berarti, Apa nih? Aku nggak ada. ya iya kan pik kan udah semisal kayak di Bali kan, ya, kayak Amerika lah pokoknya. Nah, iya. Nah kalau yang selain itu di pemukiman hampir tiap gang ada masjid, apalagi Jakarta ya. Hampir tiap gang ada masjid, ada musola. Tiap RW ada masjid, ada musola. Ya wes. Nah, sekarang ya berarti yo minimal perjalanan tidak ditentukan jarak, hanya sekitar, pokoknya tidak mendengar azan Jumat. Nah kalau sekarang mau kemana? Yang buat ukuran mungkin kalau dulu kan belum ada pengeras kali ya. Nah iya, Buat ukuran berarti nggak pakai pengeras. tidak pakai pengeras, yang sekampung lah ya. Nah iya, kalau dulu kan azan Jumat, pelaksanaan Jumat, kalau dalam fikih klasik itu kan diperbolehkan satu kampung hanya satu. Berarti kalau udah pindah kampung berarti kan memang nggak dengar panggilan Jumat. Nah kalau sekarang udah pakai mic itu kedengeran semua. Fayajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi orang yang musafir, at-tanafulu, melaksanakan sholat sunnah, raqiban, baik dalam keadaan berkendara, naik kendaraan. Raqib itu artinya orang yang naik kendaraan, entah mobil lah, kalau zaman dulu ya onta atau kuda, awa mansyian, atau jalan kaki. Ila jihati maksodihi, ia sholat menghadap ke tujuannya. Kalau tujuannya ngalor ya sholatnya madhep ngalor, kalau tujuannya ngidul ya madhep ngidul. Tapi kok saya ya belum pernah ngalami. Nah iya, sholat sunnah kalau perjalanan malah sholatnya libur ya. Wajib aja boleh, kok boleh jamak, boleh qashar. Fisafari tawili, dalam perjalanan yang jauh, wal qasiri, maupun dekat. Summa inna raqibad dabbati, kemudian bagi orang yang naik kendaraan dabbah, tapi dabbah itu hewan ya, kuda atau unta atau yang lain. Walau fi nahwi, budajin. Daging ya, daging. Itu pelana. Pelana ya. Pelana. Yang itu loh, tatakan orang naik kuda itu. Yang ada di kuda ya. Apa namanya? Iya pelana itu. Pelana. Kalau di situ di mana ya? Tempat duduk di atas kuda itu Pelana. Pelana kan? Iya. La yajibu, maka tidak wajib alaihi, bagi orang tersebut, wada'u jabhatihi, meletakkan apa ini jabhah apa batok jidat fi ruku'ihi, ketika ia rukuk, wa sujudihi, dan ketika ia sujud, ala sarjiha, di atas pelananya, au ma'rifatiha, atau yang semisalnya. Jadi ketika orang misalnya naik unta, naik kuda, ketika rukuk sujud nggak perlu nempelin ke Pelana ya. Berarti kalau di mobil, seandainya sholat di mobil nggak perlu nempelin sampai ke
kejok ya. Misalnya motornya kan motor laki gede gitu kan ya, nggak perlu sampai seandainya. Tapi kalau ada beneran malah skala kata orang sekarang ya, itu ngapain? Kayak nggak ada masjid, nggak ada musola aja. Ini sampai dibahas mungkin kan dulu masjid musola itu kan yo jarang. Lah kalau sekarang, iya, sepanjang perjalanan apalagi lewat Pantura. Wah, masjid bagus-bagus, musola bagus-bagus. Lewat tol juga bentar-bentar rest area. Nah ini kan dulu dibahas karena mungkin kan ya tidak semudah seperti sekarang. Bal yumi'u, bahkan cukup yumi'u dengan nunduk bihima dan ketika rukuk dan sujud. Yumi'u itu apa? Gini loh, nunduk namanya ya. Kayak orang kalau lagi sakit loh. Sholatnya kan hanya sekedar nunduk, ketika rukuk agak sedikit, ketika sujud agak banyakan, agak lebih rendah. Kalau orang yang sholat dalam posisi duduk. Wa yakunu, dan ada sujudnya afdal lebih rendah min ruku'ihi, dari rukuknya. Ya persis ketika orang sholat yang dalam posisi duduk, rukuknya sujudnya tentu lebih rendah daripada rukuknya, berarti lebih bungkuk daripada rukuk. Hada, ini idza la yumkinuhu, ketika tidak memungkinkan itmamuhuma, menyempurnakan rukuk dan sujud, wal istiqbal, dan madhab fi jami'i sholatihi, di dalam sholat, di dalam semua gerakan sholatnya. Wa illa, maka kalau tidak, wajib dzalika madhab kiblat litayassurihi, karena mudahnya bagi orang, alaihi, bagi orang tersebut. Ini fikih-fikih klasik ini ya tadi. Namanya fikih itu kan hukum yang apa ya, kondisional. Bisa jadi dulu lah kayak begini nih, kasus begini nih. Kalau zaman sekarang kan kayaknya udah nggak begitu apa ya, nggak mungkin tadi. Bukan nggak mungkin ya, kayaknya kemungkinannya kecil gitu loh. Orang sholat sambil naik kendaraan. Ya iya, kalian naik di kereta, di kendaraan, bis apa masih memungkinkan. Tapi kita nih, karakter watak kita ini kan yang boleh kan sholat sunnah. Lah, orang kalau sholat sunnah, sunnah ini nggak usah lah, malah gitu kan dia. Repot, nggak usah lah. Wajib aja kadang alantar sekalian. Wa in sahula alaihi ghairuhuma min baqiyatil arkani, wa in sahula, apabila mudah alaihi, bagi orang tersebut, ghairuhuma, selain di rukuk dan sujud, min baqiyatil arkani, dari rukun-rukun yang lain, fala yalzamuhu, maka tidak wajib syai'un sama sekali fi jami'i dzalika illal istiqbal, di semua gerakan sholatnya kecuali madhab kiblat. Kalau memang memungkinkan ya madhab kiblat, kalau nggak memungkinkan ya wis sak isane. Fi taharrumihi faqat insahula, cukup di takbiratul ihramnya yang madhab kiblat. Setelah itu madhab kemana ya wis terserah. Wa illa, maka kalau tidak, fala yalzamuhu syai'un, tidak wajib sama sekali. Nah ini yang bawahnya malah saya belajar agak bingung. Ini yang makalah bawahnya ini. Saya ngebayang-bayangin itu belum ketemu. Wa ammal masyi, adapun orang yang jalan kaki. Nah kalau sholat kan jalan kaki berhenti tuh. Nah ini kok masih terus jalan sambil sholat itu. Tenanan. Lah iya, tenanan menurut. Lah iya. Lah kalau kita nih, kalau kita orang sekarang ya, kalau memang mau sholat berhenti, gelar sarung maupun gelar sajadah, nah ini dalam keadaan jalan kaki tapi masih sholat.
Tapi Imam Nawawi Banten bahas begitu, ya mungkin dulu ada pelakunya kan. Iya, dulu kan orang jalan kemana-mana kan jalan kaki, yang nggak punya kuda, yang punya kuda itu. Mungkin mengejar waktu kan, udah sambil jalan Sambil jalan. Wa ammal masyi, adapun orang yang jalan kaki fayamshi, maka ia berjalan fi arba'ati asya, dalam 4 keadaan. Al-qiyamu, ketika berdiri, wal iktidalu, dan iktidal, wa tasyahudu, dan tasyahud, wassalamu, dan salam. Dalam 4 keadaan ini boleh tidak madhep kiblat. Berarti iya. Saya bayangan saya itu malah masih belum ketemu. Lagi jalan ke petaan, madhep kiblat dulu baru jalan ke sana. Nah, ya gitu kali ya. Iya, kalau salah madhep kiblat dulu. Nah, iya. Boleh yang tidak madhep kiblat itu ketika berdiri. Kemudian i'tidal, kemudian tasyahud, kemudian salam. Itu boleh tidak madhep kiblat. Wa yastaqbilul kiblat, dan madhep kiblat fi arba'atin, ketika dalam 4 posisi. Pertama al-ikram, takbiratul ikram, wa ruku', wa sujudu, sujud, wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Bingung ya? Sambil jalan, sambil sujud, sambil ruku, sambil. Lah iya kan sambil jalan kan sholatnya. Iya, ketika Allahu Akbar madhep kiblat. Ya kan, terus kemudian ketika berdiri Madhep petaan. madhep mana aja boleh, ya kan. Ketika nanti ruku kiblat lagi. Lah kok ya apa tadi Pak Kor bahasanya? Kaya tenanan men. Bahasa Betawinya apa Pak? Tenanan men nih. Kayak Bodo iya, iya. amat. Kayak iya aja. Kayak iya aja, kayak nggak ada waktu istirahat, berhenti. Tapi wong wis namanya ilmu wis dibahas aja. Wala yakfihi, dan tidak cukup atau tidak sah al-ima'u, hanya isyarat birruku'i wasujudi, ketika rukuk dan sujud. Wes. Belum ngalami yo. Sesuatu kalau kita belum ngalami itu kan, belum jalani itu kan masih di awang-awang. Nah, kalau udah jalani, kayak tayamum itu saya sendiri belum pernah ngalami. Pak Haji udah ya? Belum. Iya, belum pernah ngalami saya tayamum. Tayamum yang di pesawat. Iya, pesawat ya? Di Iya. pesawat itu di jok. Enggak, maksudnya yang ketika posisi entah sakit, entah apa, belum pernah. Iya, belum. Makanya malah masih sebatas teori, belum jalani. Bis pernah. Bis juga belum pernah. Pernah. Bis. Belum pernah saya. Mereka susah, mereka. Saya biasanya malah kalau bis sebelum jalan biasanya ke kamar mandi ambil air wudhu. Ya sebisa mungkin nggak batal, sebisa mungkin. Tapi kalau tetap batal ya sembuh, niatnya kadang jamak takhir. Nanti bis perjalanan nyampe baru sholat. Tapi yang namanya ilmu ya cukup buat pengetahuan. Summa'lam, kemudian ketahuilah, anna maratibal kiblati, sesungguhnya urutan mengetahui kiblat arba'atun, itu ada 4. Al-ula, yang pertama al-ilmu biha, yaitu mengetahui langsung, binahwi ru'yatin, dengan semisal melihat Ka'bah. Tahu kiblat karena memang langsung ngadep Ka'bah. Sholatnya lagi di Masjidil Haram. Asalnya itu yang kedua, orang mengetahui kiblat itu berdasarkan dari khobaru thiqatin, informasi yang bisa dipercaya. Khobar kan informasi, thiqah bisa dipercaya. An ilmin, dari ilmu pengetahuan yang ada. Kaqaulihi, seperti misalnya ada orang ngomong, ana, saya syahadtu, menyaksikan atau mengetahui al-kiblat, kiblat hakadha, itu arah ini. Wa fi maknahu nahwu baitil ibrati al-ma'rufi, semisal dengan menggunakan baitul ibro, itu kompas, alat. Yang pertama kita memang melihat langsung Ka'bahnya. Yang kedua melihat atau mengetahui kiblat dengan bantuan
yang alat yang bisa dipercaya, yaitu semisal kompas. Al-ma'ruf, ma'ruf itu yang terkenal, yang diketahui banyak orang. Asali satu yang ketiga. Yang pertama ya kalau memang melihat langsung yaitu, yang kedua pakai kompas, yang ketiga kalau itu enggak ada al-ijtihad yaitu dengan berusaha. Lihat matahari, oh mataharinya di sono, berarti kiblatnya sono. Nah, ini kan kalau enggak ada kompas, kalau ada kompas ya kompas. Qala An-Nawawi fil Idah, berkatalah Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah, wala yasihhu, dan tidak sah al-ijtihad. Ijtihad itu usaha untuk mengetahui sesuatu. Illa, kecuali biadillatil kiblati, dengan bukti-bukti arah kiblat. Ya tadi misalnya dengan melihat matahari, melihat kalau malam bulan ya. Bulan itu kalau sore dari timur atau dari barat? Tergantung Barat lah. tanggal tua orang lu. Oh gitu. Kalau tanggal muda dari mana dia? Dari pinggir ya. Enggak ya, kalau bulan, kalau matahari kan istiqomah kan dari timur. Kalau bulan Karena kalau tanggal muda kan udah di situ. Oh, kebalikan matahari lah. kebalikan matahari ya. Ya iya. Pantulan, nah pantulan. Berarti kan ijtihad untuk mengetahui kiblat itu kalau tingkatan yang tertinggi memang langsung ngadep Ka'bah. Tingkatan yang kedua pakai alat ilmu yang memang bisa dipercaya. Kalau sekarang ya kompas. Kalau enggak, makanya yang ketiga tadi, yaitu dengan berusaha mengetahui kiblat dengan melihat bukti-buktinya, arah matahari, arah bulan, kalau apa namanya bintang ya, bintang, yaitu dengan itu. Wadiya katsiratun, dan bukti-bukti itu banyak. Aqwaha, yang paling kuat adalah al-qutbu, pakai hitungan sudut. Kalau zaman dulu ada namanya rubuk ya. Kalau dulu di pesantren itu untuk ngitung tanggal, ngitung arah itu kan pakai ada namanya rubuk. Wa ad'afuha, dan yang paling lemah arrihu, arah angin. Kalau arah angin dari mana? Tergantung juga kan ada angin barat, angin opo. Lah kalau kipas mah angin buatan, yang angin asli loh. Karena kita bukan pelaku apa itu, kalau orang layar itu, layar tapi yang masih tradisional itu kan mengandalkan alam kan ya, bintang, arah angin. Kalau melihat film-film yang itu loh, kan dia mengandalkan arah angin kan, arah angin dari sini berarti musim ini biasanya arah barat sono kan gitu ya. Intah. Kalau kita nggak mampu, ar-rabi'atu, maka yang keempat taqlidul mujtahid, kita ngikut orang yang tahu arah kiblat. Lah rata-rata kita yang keempat ini, pokoknya kalau masjidnya ke sono wis salatnya madhep sono, ini namanya taklid. Taklid itu pokoknya harus pasrah lah, wis yakin pokoknya kalau mau Ustaz keluar salatnya madhep sono ikut. Ya bener lah. Itu namanya taklidul mujtahid. Kita ikut orang yang tadi berusaha menentukan arah kiblat. Nah, kalau sekarang udah ada kompas ya, metode yang kedua dengan kompas itu tadi. Nah kalau udah ditentukan ya wes kita datang-datang ikut. Yes, pokoknya masjidnya situ, kiblatnya ikut, walaupun dalam pikiran kita perasaan madhep ngidul. Nah, ya kayak di sini nih saya nih sendiri nih. Ini kata saya madhep ngidul ini. Barat itu kata saya sono. Cuman kan kita taqlidul mujtahid, ngikuti umumnya orang kalau kiblat itu sono. Nah, ya udah kita ikuti walaupun pikiran kita madhepnya sono. Mata ke Islam kan pada ngalor kan. Mata ke Islam pada kopi pada ngalor. Ada ngalor lah iya. Saya di Jakarta tuh pindah masjid yang pas madhep ke barat itu jarang. Jarang saya. Iya perasaan. Kalau kita ngikuti perasaan kan salah kan? Nah iya makanya ngelihat Ka'bah langsung ya enggak. Kita pakai kompas ya enggak, ngelihat matahari ya enggak. Berarti kan ya keempat, taqlidul mujtahid, kita ngikuti yang sudah ada.
Begitu kita masuk, walaupun perasaan kita kok madep ngalor ya. Ikut kayu. Kata kita nih madep ngalor, tapi ternyata mujtahid itu orang yang dulu menentukan kiblat, ternyata sono, ya udah sono. Nah, itu namanya cara menentukan arah kiblat. Nah, kalau kita di Ka'bah melihat langsung, lah kalau pakai kompas ya kita udah tahu. Lah kalau enggak ya wes, yang keempat itu enggak usah repot-repot. Taqlidul mujtahid. Wa huwa qabulu qawlihi. Yaitu kita menerima kata orang atau ijtihadnya orang. Terus kita terima aja walaupun tadi itu pikiran kita kayak madhepnya ngidul. Saya sholat di Al-Muhajirin itu kayaknya yang ngidul. Al-Muhajirin kiblat malahan. Lah ya kan beda-beda kan. Kalau Pak Haji? Kalau saya udah biasa sini, jadi kayak balik sono sih. Padang Mulon. Oh, Mulon. iya. Kalau Pak Haji kan mana? Al-Muhajirin. Mulon, bener Pak. Pak Yoko? Ngalor dong. Pak Sata kan? Bener. Pak Pardi? Ngikutin kita sholat kita. Ngetan dong. Sama Pak Kowar. Iya. Lah kalau kita ngikuti perasaan kan nanti orang sholat di Al-Muhajirin gimana madepnya? Macam-macam kan. Rokok bisa jadi serudukan nih. Pak Yoko udah ketan diri. Lah ya kata saya madep ngidul. Ntar kata Pak Kohar imamnya madep ngetan ini mah. Menentukan arah kiblat kalau memang bisa ya langsung dengan melihat Ka'bahnya. Kalau nggak ada ya dengan alat yang bisa dipercaya yaitu kompas. Kalau nggak ada ya dengan tadi melihat bukti-buktinya dengan lihat bulan, matahari, arah angin atau macam-macam. Tapi kalau tidak semuanya, ya kita ikut yang sudah ada walaupun bertentangan dengan perasaan. Makanya saya kalau naik motor kadang ditanya masjidnya sebelah mana? Saya jawab kanan jalan. Lah kalau sebelah selatan jalan, oh kata saya. Keduk. Wayak tamidu dan dijadikan dasar ikhbar sahibil bait. Informasi dari tuan rumah. Kalau kita main ke kayak tadi dulu saya contohin itu. Saya nyontohin Bapak Yosef ya. Dulu misalnya berada di satu tempat yang tadi itu sama sekali kita melihat Ka'bah enggak. Terus pakai kompas enggak, melihat matahari lagi mendung gelap enggak kelihatan. Kemudian ngikut orang, ngikut kemana wong belum ada. Lah kemudian kita ikuti orang yang ada di bertempat tinggal di situ. Shahibul bait yaitu tuan rumah, berarti orang yang tinggal di situ. Lah kalau orang tinggal di situ nggak pernah sholat, kiblatnya mana Pak? Yang kita tanya orangnya nggak pernah sholat, nggak tahu arah kiblat. Udah Pak, saya nggak pernah sholat. Ya kalau sekalian dia ngomong gitu kita nanya orang lagi lah. Kalau dia langsung, kalau ditarik benang bisanya ke Spanyol. Alima jika ia tahu annahu yukhbiruhu sesungguhnya dia itu memberikan kabar, memberikan informasi an ilmin dari pengetahuannya itu. Kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu ya wes nanya ke orang lain lagi. Ka'ayyaqula lahu seperti orang itu bertanya kepada orang tersebut min aina ja'alaka annal qiblata hakada. Misalnya kita tanya ke orang, Mas, kiblatnya mana? Sono. Kok Mas tahu kalau kiblatnya sono? Ya saya kan orang sini. Nah, itu ya kita percaya. Artinya saya kan punya kompas tuh, sono. Kan masjid loh sebelah sono tuh kiblatnya sono. Nah. Fayaqulu harrartuha. Misalnya orang itu menjawab harrartuha, saya udah menelitinya. Alal kutubi dengan memakai rubuk itu tadi. Sudut
Au syahadtu atau saya melihat langsung Ka'bah masalan umpama. Seandainya kita nanya ke orang arah kiblat, nah, misalnya jangan hanya langsung percaya, maksudnya tadi Mas kiblatnya mana? Sono. Kok Mas tahu kalau sono? Saya kan orang sini. Ya kita wajib percaya karena dia udah mengomongkan satu dalil, satu bukti. Saya orang sini. Loh Mas kok tahu kalau kiblatnya sono? Ya saya kan pakai kompas tuh, menurutnya sono. Nah kita harus percaya. Lah kalau dia tahu ya, kayaknya sih sono lah. Jangan dipercaya, wong dia masih bilang kayaknya. Kayaknya sih sono, kayaknya lah belum itu. Kalau ia sudah haror tuha itu saya meneliti itu artinya udah nanya-nanya, udah memang benar-benar tahu. Nah kalau seperti itu ya kita ikuti. Amma idza akhbarahu, adapun ketika ia mengabarkan itu an ijtihadi, dari dia sendiri yang masih berusaha untuk tahu, fala yajuzu maka tidak boleh takliduhu mengikutinya. Misalnya kita tanya Pak Yoko kiblatnya mana? Tar dulu dah. Kayaknya sono lah. Kita nggak boleh ikut, om dia sendiri masih nyari tahu. Kalau dia udah mantep, sono. Om saya orang sini, terus ini alatnya kiblatnya. Kalau dia masih nyari-nyari lah, fala yajuzu takliduhu. Balla budda min ijtihadihi, bahkan seharusnya ia berijtihad sendiri. Wa kadza law qala, dan begitu juga kalau ia seandainya mengatakan al qiblatu hadza, kiblatnya ini. Misalnya dia nunjuk ke arah tertentu. Walam yu'lam haluhu, dan tidak diketahui orang yang jawab itu keadaannya gimana. Hal huwa alimun au mujtahidun, apakah dia orang yang benar-benar tahu arah kiblat, au mujtahidun atau baru nyari tahu. Fala budda, maka wajib min ijtihadi sa'il, orang yang bertanya itu ijtihad sendiri. Misalnya kita nanya ke orang, kalau orang sendiri itu dia tidak tahu. Ya, tadi misalnya saya nggak pernah sholat, tidak tahu kiblatnya mana. Ya udah kita ijtihad sendiri. Tapi kalau tahu misalnya ke sini loh Pak, nah kita wajib bertanya, kok Mas tahu kalau kiblatnya? Nah, ini saya bawa alat kompas. Saya kan orang sini. Tuh masjid sebelah sono tuh kiblatnya sono. Nah, itu cara menentukan arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau terlalu cerewet gitu ya dimarahin orang nih, tempat orang nih. Kepo. Tapi kebanyakan sekarang nanya ini musola di mana? Nah, Di mana? iya. Beres sudah. Jangan nanya juga. Kita kalau di musola udah ada